Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Ad-Duha beserta seluruh pengurus, yang saya hormati orang-orang tua saya, yang saya hormati seluruh anggota pengajian Majelis Ad-Duha, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, soleh dan solehah, keistiqomahan melakukan ibadah, dan mudah-mudahan semuanya kelak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah hingga saat ini, detik ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita semua dapat hadir di majelis yang barakah ini. Insya Allah ini merupakan majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya dapat bacaan-bacaan kalamullah yang suci, ngaji ya Bu. Masya Allah, masih kuat Bu? Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan majelis. Yang kita lakukan ini tentu saja mengharapkan ridha wa ta'ala. Mudah-mudahan ini juga menjadi bekal kita untuk di kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan ketika di dunia kita saling bersaksi bahwasanya ya, kita ketika di dunia itu pernah bersama-sama melakukan kebaikan-kebaikan, pernah melakukan kajian bersama. Maka harapan kita ketika di akhirat nanti kita saling mencari. Ketika ada yang masuk di dalam surga, silahkan cari teman-temannya yang mungkin gak kelihatan, undang dia, minta kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah ACC, Allah setujui. Ya, karena apa? Karena kesaksian dari kita semua. Inilah pentingnya ibu-ibu sekalian berteman, berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan soleh. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk dari umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, nanti ketika kita di alam kubur ada yang mendoakan kita, ya Bu ya. Jangan risau ibu-ibu sekalian. Ya, ketika memang wah anak saya ini bakalan kayaknya memberatkan saya nanti Ustaz di akhirat. Ya, tugas kita orang tua hanya mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka mendengarkan, melakukan nasihat kita, itu bonus buat kita. Ya kan? Nah, tetapi kalau mereka tidak melakukan apa yang kita perintahkan, itu pertama ujian bagi kita. Tapi paling tidak kewajiban kita sudah gugur, jadi jangan takut. Sekelas Nabi saja ada anaknya yang tidak beriman. Nabi siapa Bu? Nabi Nuh kan? Itu sekelas. Karena soal hidayah itu adalah haknya Allah. Kita hanya berusaha saja. Ya Bu ya, tapi tetap melihat bahwasanya anak-anak kita itu adalah peluang kebaikan untuk akhirat kita.
Nah, itu investasinya. Kalau untuk investasi dunia kita habis-habisan jatuh bangun kan? Tetapi kenapa kalau untuk investasi akhirat kita nggak siap untuk jatuh bangun? Nah, ini Bu ya. Nah, di Al-Qur'an dikatakan dalam surah At-Taghabun ya, At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Apa itu? Cobaan, ujian. Kalau udah ujian itu kan gimana Pak Bu? Ada dua kemungkinan kan? Kalau dia berhasil menghadapi ujian tersebut dilalui dengan baik, maka kebaikanlah yang akan didapatkan. Ya, naik kelasnya. Tapi kalau ujian tersebut tidak bisa dilalui dengan baik, nah ini bisa-bisa apa? Menjatuhkan diri seseorang kepada keburukan. Nah, jadi intinya gitu Pak Bu, Ibu-ibu sekalian. Anak itu bisa berpotensi mendatangkan kebaikan untuk kita dan juga berpotensi mendatangkan keburukan untuk kita. Nah, ini yang mau kita bahas. Ya, tapi kita lebih kepada yang kedua. Mari kita berhati-hati daripada potensi keburukan yang bisa muncul pada diri kita disebabkan oleh anak-anak kita. Meskipun anak kita baik, bukan berarti tadi kita dapat keburukan udah pasti anaknya buruk, bukan. Kadang-kadang ini tadi kita nggak bisa mengontrol diri kita, padahal anak kita baik. Nanti saya ceritakan, kita berikan contoh, ya. Nah, kita berikan contoh. Nah, kenapa ini harus kita waspadai? Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai ya harta-hartamu, anak-anakmu itu membuat engkau lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa berbuat demikian, apa itu? Gara-gara anak, gara-gara harta kita lupa sama Allah. Barang siapa yang berbuat seperti itu, faulaika humul khasirun, kata Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Nah, jadi sudah ada nih ya peringatan dari Allah, jangan sampai ya harta dan anak membuat kita lalai dari mengingat Allah. Cara ciri orang-orang yang lalai dari mengingat Allah itu adalah orang tersebut memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Ya, dia lalai mengingat Allah sehingga apa? Perilakunya tidak baik. Dia nggak takut. Dia merasa bahwasanya tidak dilihat, tidak diperhatikan oleh Allah. Dia merasa apa yang dilakukannya itu tidak dicatat oleh para malaikat. Nah, ini kalau lalai daripada mengingat Allah. Nah, khusus sifat buruk yang mungkin muncul pada diri orang tua dikarenakan anak-anaknya ya lalai dari mengingat Allah. Kata Rasulullah ada 4. Ini hadisnya hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Imam At-Tabrani. Nah, ini dia, kita masuk kepada sifat-sifatnya. Yang 4 sifat jelek ini harus kita hindari Bapak Ibu sekalian. Bahkan nanti di akhir saja ya ada doa yang Rasulullah ajarkan untuk umat-umatnya agar terjauhi daripada 4 sifat ini. Jadi 4 sifat ini bahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Apa kata Rasulullah? Innal walada mabkhalatun. Ini yang dapat menimbulkan atau menyebabkan sifat mabkhalatun, bakhil. Apa itu Bu? Bakhil? Pelit, kikir, bedengkut, apalagi masin ya Bu ya. Kalau asam asam manis masih enak Bu, ini masin. Pelit. Nah, ini bakhil. Bagus nggak bakhil Bu? Iya. Ini sifat pertama yang sangat mungkin muncul pada diri orang tua dikarenakan anaknya. Kita berawal dari sini, ibu-ibu sekalian. Ada tanggung jawab yang besar bagi orang tua terhadap anak. Di antaranya adalah nafkah,
Ya, butuh biaya yang besar ini untuk anak-anak. Apa bisa Bu? Untuk pakaiannya, ya kan? Untuk makannya, yang suka jajan anak-anaknya kan? Perharinya berapa? Untuk pendidikannya, untuk kesehatannya, untuk yang kecil mainannya, kalau udah agak besar untuk kendaraannya, sekarang ditambah lagi untuk kebutuhan alat komunikasinya. Ya kan banyak yang dipikirkan ini. Ya. Nah, itu bagus untuk diwujudkan. Ya, diberikan kepada anak selama itu memang dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Nah, tetapi di sini dia hati-hati jika kita hanya fokus pada kebutuhan anak-anak kita saja. Gara-gara kita memikirkan kebutuhan anak-anak kita saja, kita bakhil sama orang lain. Gak mau tahu, padahal di dalam harta kita itu bukan hanya hak untuk keluarga, istri, pasangan dan anak-anak kita saja, tetapi juga ada hak orang lain. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 19 Allah Ta'ala berfirman, wa fi amwalihim, dan di dalam harta-harta mereka itu haqqul lis-sa'ili wal mahrum, terdapat hak bagi siapa? Orang yang meminta-minta, ya, orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi ada, mohon maaf, ada miskinnya ya Bu ya, bukan berarti orang yang minta-minta itu udah pasti miskin, dan belum tentu juga orang miskin minta. Nah ini dia Az-Zariyat 19 ya Bu ya. Nah, orang miskin yang meminta-minta, atau juga ada mungkin orang kaya tapi mungkin kena musibah, habis harta bendanya, tak ada lagi peninggalan. Maka dalam hukum Islam ini dibolehkan meminta-minta untuk secukupnya saja. Tapi ibu-ibu sekalian, ada juga orang miskin itu dia menjaga harga dirinya. Ya, dia berusaha untuk tidak meminta-minta. Nah, maka ini juga perlu kita perhatikan, dan biasanya ini tidak ketahuan. Maka pandai-pandailah kita melihat situasi di lingkungan kita. Perhatikan tetangga kita. Pernah ya Bu ya diberitakan, tiba-tiba rumahnya nggak pernah dibuka. Ya kan bukan? Nggak pernah buka, nggak tahu kondisinya. Ketika ada bau baru sibuk datang. Ya kan? Ketika ada bau, bukan bau makanan, bau mayat Bu sudah meninggal, didobrak meninggal kelaparan. Nggak ada yang mau tahu. Ya Allah, ini bukan hanya tanggung jawab keluarganya, kita juga sebagai tetangga. Maka jangan egois, perhatikan keluarga kita, tetangga kita. Begitupun dengan keluarga kita. Keluarga kita itu kan ada yang namanya kerabat. Jadi bukan hanya orang tua kita, anak-anak kita, cucu, tapi nanti ada ponakan, ada paman, itu juga diperhatikan. Mungkin dia jauh di sana, dalam keadaan susah, dia butuh sesuatu, diperhatikan bagaimana. Makanya kalau bisa Pak Bu, ini jangan cuma ada arisan-arisan bagus, arisan ya. Biasanya kan ada arisan haji ya, arisan RT ya gitu ya. Kalau bisa juga ada arisan keluarga jika memungkinkan. Kalau saya asli Sumatera Utara Bu. Nah, saya buat keluarga-keluarga itu, kita paling tidak 2 tahun yang kami sepakati sementara ini, udah berjalan berapa tahun ini, 2 tahun sekali kita adakan halal bihalal akbar, silaturahim akbar, ambil momentum halal bihalal. Jadi kita sepakati tahun ini di mana? Nah, tahun kemarin kami di daerah Tanjung Pura namanya. Tanjung Pura juga namanya, Langkat. Ya. Nah, nanti tahun 2 tahun sekali 2026, itu baru nanti ada disepakati di daerah Medan. Nah, jadi dari 2 tahun ini sudah persiapan nih, kumpul-kumpul duit, kumpul uang untuk ongkos dimanapun, berusaha. Ya, nanti terasa itu 2 tahun udah pula, tapi kita berdoa untuk mereka. Nah, tuan rumah nggak usah repot-repot, ya paling menyiapkan
tempat saja. Uangnya mana? Uangnya kita kumpul-kumpul duit untuk konsumsi. Ini nggak boleh lepas daripada keluarga. Nah, mohon maaf Bu ya, ini kesana sedikit. Kita kembali lagi. Kita itu juga ada hak bagi orang lain, terutama orang miskin, bukan hanya untuk anak-anak kita saja. Nah, ini yang dikhawatirkan, muncul rasa bakhil. Saya nggak usah ngasih ini. Kenapa? Kebutuhan anak-anak saya masih banyak. Untuk kebutuhan, perhatikan ibu-ibu sekalian. Sifatnya apa? Primer ke sekunder ke gitu ya Bu ya. Nah, kalau primer oke, kita harus tuh. Tapi kalau yang sifat-sifatnya tambah-tambah, kalau memang tidak harus, nggak usah. Tidak semua keinginan anak itu kita penuhi, tetapi kebutuhan harus. Beda kebutuhan dengan hanya keinginan saja. Nah, kadang-kadang semua yang diinginkan itu tidak juga dibutuhkan. Ya, nah seperti itu. Nah, orang yang beriman itu kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat 67, salah satu ciri orang beriman itu walladzina idza anfaqu, apabila dia memberikan nafkah kepada keluarganya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, tidak juga kurang, wa kana baina dzalika qawama, ditambah mengambil jalan pertengahan. Nah, itu ya Bu ya. Al-Furqan ayat 67 ya, Masya Allah. Saya senang nih ibu-ibu, kalau Al-Quran itu catat. Nah, ya. Mudah-mudahan ya Ibu ya, saya tidak salah mengucapkan Bu ya. Kalaupun salah saya mohon maaf ya, ini sekuat ini saya aja lah. Namanya manusia Bu ya, kadang-kadang hafalannya lupa. Nah, 67 Al-Furqan. Baik. Nah, ini cara kita dalam memberikan nafkah, memberikan uang, harta benda kepada anak-anak. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ketika harta benda tersebut digunakan memang untuk sesuatu yang baik, alhamdulillah kita pun sebagai orang tua mendapatkan pahala. Tetapi khawatirnya ketika harta uang itu kita berikan, dia gunakan untuk berpoya-poya, untuk sesuatu yang tidak baik, apalagi untuk maksiat, maka kelak kita pun sebagai orang tua akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Karena pertanyaan nanti di hari akhirat diantaranya adalah tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau mendapatkannya, dengan cara halal atau haram, dan untuk apa engkau menghabiskannya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, Masya Allah. Nah, jadi orang yang bakhil ini bahaya. Orang yang bakhil bahaya. Dalam surah Ali Imran ayat 8, ternyata ada ancaman ibu-ibu sekalian untuk orang yang bakhil. Ada ancamannya. Apa kata Allah? Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih. Janganlah sekali-kali orang yang bakhil terhadap apa-apa yang telah Allah karuniakan kepadanya, ya, dia mengira bahwa apa yang dibakhilkannya itu huwa khairul lahum, itu baik untuk dirinya. Bal huwa syarrul lahum, tetapi yang dibakhilkannya itu enggak baik untuk dirinya. Walillahi mirathus sama sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Salah satu ancamannya bagi orang yang bakhil adalah di hari kiamat nanti harta-harta yang dibakhilkan itu akan dililitkan di lehernya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nah, ini salah satu ancaman dari Allah Bapak Ibu sekalian bagi orang yang bakhil. Kalau kita dulu masih kecil, biasanya ancaman orang yang pelit itu apa Bapak? Yang sering jadi ejaan itu. Kuburannya sempit. Ya kan? Iya, ya itu sangat mungkin karena kan bakhil sesuatu yang nggak bagus. Ya, nah, jadi azab kubur itu ada hukumannya di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, ini jangan sampai menjadi orang yang bakhil. Bu, di Al-Quran itu, ya, kalau saya tidak salah itu surah Al-Baqarah ayat 245, itu Allah sebutkan orang yang bersedekah, ya, berinfak itu dengan istilah
Apa itu qard? Pinjaman. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, ya, fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah, maka Allah akan ganti dengan apa? Ganti yang berlipat-lipat ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yang menahan, Allah juga yang akan melapangkan rezeki itu. Jadi pakai istilah meminjamkan Allah. Bu, Allah itu maha kaya atau maha miskin? Maha kaya. Jadi Allah itu menggunakan kata meminjam itu bukan karena Allah itu butuh. Allah maha kaya. Tetapi ini agar apa? Agar Allah ingin memastikan, meyakinkan kepada hamba-hambanya bahwa semua sedekah itu akan diganti, ya kan? Kalau pinjaman itu digantikan, bukan? Beda dengan hadiah, kan? Ya kan? Beda dengan hadiah. Sedekah itu pun Allah nyuruh kita mengeluarkan harta itu bukan untuk Allah, tapi untuk hamba-hambanya yang lain yang membutuhkannya. Tapi itu diibaratkan kasih pinjaman ke Allah. Ibaratnya Allah yang akan menjamin nih. Jaminannya apa? Diganti dengan berlipat ganda. Ibu pernah nggak minjamin orang uang? Pernah? Nah, kenapa mau minjamin? Kasihan. Ya, kasihan betul. Kalau kasihan aja kenapa nggak dikasih aja? Bu ya, karena juga butuh ya Bu ya. Butuh juga Ustadz itu untuk uang tabungan ya. Oke. Jadi kenapa kita mau minjaminnya selain kasihan? Karena kita ada keyakinan nanti akan dikembalikan. Coba seandainya ada yang pinjamlah Bu saya uang. Tapi lihat nantilah ya, kalau bisa saya ganti, kalau nggak bisa tolong ikhlaskan ya. Mau nggak minjamin Bu? Kan Bu kan? Nah, jadi salah satu sebab kita juga mau minjamin karena memang ada janjinya. Nanti mau dikembalikan. Ya kan? Meskipun mungkin pas jatuh tempo nanti ya ada gitu terus kan? Nah, coba. Janji manusia saja kita bisa percaya. Ya kan? Bisa percaya. Mau minjamin kepadanya. Kenapa janji Allah kita tidak percaya? Kenapa kita nggak yakin? Allah balikin. Dan balikinnya pun berlipat ganda, boleh. Kalau Allah yang balikin boleh berlipat ganda. Tapi kalau manusia nggak boleh. Tapi kalau hadiah boleh. Ini sering saya ada pertanyaan, Ustadz, saya pinjamin dia duit 1 juta, tapi dikembalikannya 1.020.000 misalnya Bu ya. 1 juta. Ya 1.500.000 lah. Apakah boleh Ustadz? Boleh jika memang di awal tidak ada niat untuk mengharapkan itu. Tidak ada akad, udah ada perjanjian, nah, saya pinjami kamu 1 juta, nanti kembalikan ya. Itu tidak boleh. Ya Bu ya, itu riba. Jadi ya udah, ya kita mengharapkan balasannya itu dari Allah saja. Ya Bu, ternyata pahala memberikan sedekah itu besar sekali. Memberikan sedekah, memberikan hutang, mohon maaf, besar memberikan hutang. Orang yang berhutang itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkannya, seperti itu. Nah ini ya ibu-ibu sekalian, yang pertama jauhi sifat bakhil. Dan ini rentan sekali, bisa terjadi pada orang tua dikarenakan anaknya yang memikirkan kebutuhan anaknya saja. Bisa dipahami nih Bu ya, bisa dipahami ya. Yang kedua kata Rasulullah, ya sifat jelek yang kedua yang mungkin muncul pada diri kedua orang tua dikarenakan ada anak-anaknya itu adalah sifat majbanatun. Majbanatun itu sifat pengecut Bu. Apa pengecut? Ya. Penuh kata para ulama, al khawfu mimma la yanbaghi ay yakhafa anhu. Pengecut itu adalah takut kepada sesuatu yang seharusnya tidak ditakuti. Itu namanya pengecut.
Kalau takut sama kecoa itu masih wajar ya Bu ya. Takut sama apa lagi Bu? Binatang buas ya Bu ya, itu wajar. Nah, ini bisa berawal dari sesuatu yang baik Ibu, tapi pada akhirnya kita nggak bisa mengontrol. Apa itu misalnya? Karena awalnya ada rasa kasih sayang yang luar biasa, yang mendalam dari orang tua kepada si anak. Tetapi apa? Orang tua tidak bisa mengontrol perasaannya. Sikit-sikit takut, sikit-sikit khawatir. Misalnya apa? Takut kalau anaknya nangis, takut anaknya sedih kalau misalnya kita berikan suatu peraturan atau ya hukuman begitu ketika anak itu salah. Jadi sehingga apa, kadang-kadang semua yang diinginkannya kita turuti semua. Nah ini kenapa? Ini berarti ada sifat pengecut. Sehingga dalam mendidik anak kita nggak punya prinsip, tidak ada ketegasan. Bu, tegas itu tidak berarti keras atau kasar. Ya kan Bu kan? Oke saja, silakan kita bisa berprinsip sekarang memang, oh nggak boleh main fisik kepada anak. Ada benarnya Bu, ada benarnya. Karena memang sekarang main fisik, memukul itu ya karena sudah sering dilihat di luar sana, baik oleh kita ataupun oleh anak-anak kita. Di luar sana kalau udah bermain fisik kan kebanyakan yang tidak baik ya Bu ya, tawuran, berantem. Wah, saya ngeri Bu sekarang lihat berita Bu. Saya sampai bilang sama istri saya, berita yang seperti ini penting gak sih diinikan? Ngeri-ngeri sekali Bu. Justru itu akan takutnya memotivasi. Kalau untuk kewaspadaan ya sudah saja waspada, jangan sampai terjadi seperti ini. Tapi tidak sampai detail terjadi, ya Allah, mutilasi apa. Nah, jadi ini kembali lagi berkaitan dengan fisik. Orang-orang sekarang melihatnya itu sudah menjadi suatu kejahatan, sesuatu yang tidak baik. Nah, sehingga ketika anak nanti dilakukan dengan itu, dia akan melihat orang tuanya juga melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena itu tadi di luar sudah begitu. Beda dengan zaman dulu. Ya nggak Bu ya? Zaman dulu bermain fisik, cubit, jewer ya Bu ya. Kadang pakai tali timba Bu ya. Kita melihatnya itu bagian daripada mendidik anak. Makanya dulu ya saya ingat sekali, kita semua juga mungkin pernah, kalau sudah mendapatkan hukuman dari guru, kita ya udah pasrah ya Bu ya. Tapi ada yang kita minta kepada guru kita, apa itu? Bu, Pak, tolong jangan bilang sama orang tua. Kenapa? Karena lebih parah, ditambah lagi. Karena orang tua nggak ada beban. Haji. Udah di sekolah kan kasih jajan, itu kita paling takut dulu Pak Bu. Nah, jadi ya mungkin kalaupun itu ya tidak bisa lagi digunakan di zaman sekarang, ya silakan saja dengan cara yang lain. Tegas harus Bapak Ibu sekalian. Tapi kalaupun dengan fisik juga masih berlaku, ya silakan dengan keluarganya masing-masing. Keluarga tentara apa itu dengan fisik ya Bu ya. Didikan, hati-hati, orang banyak kemarin baru terjadi, anaknya nggak bisa ngapal Quran, ya kan? Ya Allah, saya melihat itu videonya, dia nggak bisa ngapal Quran, katanya mau ngapal Quran, pinjam HP ibunya. Nah, ibunya menghukum, ngeri sekali, dirantai ya Bu ya. Ini mohon maaf Bu ya, bukan menceritakan aib orang lain, dirantai sampai Allah Akbar. Itu kalau itu sudah berlebihan Bu, itu udah mau mati anaknya gitu Bu ya. Naudzubillah. Makanya hati-hati Bu, tahan ya, dalam main fisik pun hati-hati juga, karena setan itu akan rentan masuk membisikkan kita seperti itu ya. Intinya yang mau saya sampaikan adalah harus tegas Bu, itu nggak boleh dihilangkan. Contohnya apa? Ibu bisa ada komitmen dengan anak-anak. Misalnya dia boleh main HP, tapi hanya di hari libur. Ketika di luar hari libur dia main HP, berikan sanksinya apa. Dan itu sudah disampaikan di awal. Mohon maaf Bu, saya cerita sedikit. Saya sampai hari ini belum pernah membelikan HP anak saya. Ya, tapi dia pandai. Kalau mau main HP didatanginya kakek neneknya,
Ya, itu pandai. Tapi saya udah bilang, oke, boleh main HP, tapi yang baik-baik. Satu hal juga yang saya ingatkan itu, yang paling saya nggak suka dan itu juga saya diingatkan oleh orang tua saya, jangan main game. Saya bilang jangan main game. Kalau main game ini HP, Abi hancurkan. Tak peduli. Ya, ini Abi hancurkan. Ya kita bilangnya nggak perlu marah-marah. Ya saya, ini HP Abi hancurkan. Nah, dan dulu pernah saya terjadi. Dulu saya punya tablet, ya, waktu di Jogja. Nah, saya lihat ya main game nggak bagus. Saya ambil tablet, nggak pernah saya masukkan di tempat apa lemari yang nggak bisa diambilnya. Ya sudah, balik-balik ke sini rupanya tabletnya udah rusak, nggak bisa dipakai. Ya, jadi pas rusak itu saya bilang sama anak saya, ini tablet yang lama, katanya kan. Tiba-tiba dipegangnya, malamnya saya ke kamarnya nggak sengaja saya lihat tabletnya dipeluknya gini Bu sambil tidur. Saya bilang dalam hati, maaf ya nak ya, biar tablet rusak tapi dirimu nggak rusak, akhlakmu nggak rusak, otakmu nggak rusak. Nanti di masa depan kamu akan tahu. Tapi kita juga sebagai orang tua harus tahu apa keinginan anak. Fitrahnya sebagai anak-anaknya suka main ya Bu ya. Kita belikan mainan-mainan lah. Ngapain main HP itu? Belikan mainan, ajak dia keluar. Saya lebih suka seperti itu. Ya, nah, ada juga rewardnya. Ketika anak kita lihat, wah sholatnya bagus, kasih hadiah. Tilawahnya bagus, kasih hadiah. Jangan cuma hukuman saja. Jadi seimbang seperti itu. Nah itu tegasnya seperti itu. Tidak, jangan kasar. Nah pengecut ini nanti bahaya ibu-ibu sekalian. Bahkan Rasulullah katakan syarru ma fi rajulin, sifat terburuk pada diri seseorang itu diantaranya adalah syuhun hari'un, yaitu ini yang tadi, yang sangat pelit, sifat yang sangat pelit. Yang kedua jubnun khali'un. Ya jubnun khali'un ini yang sangat pengecut. Sangat pengecut. Nah, karena ini nanti bukan apa Pak Bu, nanti akan ada pengaruh misalnya pada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Meskipun memang kadang kewajiban itu belum berlaku sekarang. Misalnya apa? Kewajiban untuk berjihad. Nah ini terutama untuk yang laki-laki lah Bu ya. Tapi bukan berarti perempuan nggak bisa berjihad, bisa. Ini naudzubillah ya Bu ya. Bukan tidak mungkin negara kita itu kedepannya akan sama seperti Palestina. Kan tidak mungkin. Makanya Bu sekarang itu orang hati-hati nih Bu. Ya, orang hati-hati betul Ibu terkait dengan apa yang terjadi dengan Palestina. Karena Israel itu udah ngeri sekali. Coba lihat Lebanon kan Bu kan. Sekarang diserang juga kan. Jadi itu kita siap nggak ada seperti itu. Kalau generasinya cuma main HP gitu, takut mati semua itu. Itu yang harus ditanamkan sama anak kita. Kita sekarang ini bukan diserang dengan senjata, diserang dengan ini, diserang dengan pakaian, fashion, diserang dengan food, makanan, diserang dengan film, diserang dengan nyanyian. Lihatlah anak-anak sekarang. Yang laki-laki tak jelas laki-lakinya. Saya amati itu masalah yang kayak gitu itu. Saya amati, saya sampaikan dalam khutbah, saya sampaikan dalam tulisan-tulisan. Wah, parah seperti itu. Banyak sekali. Saya waktu di Medan itu ada hotel syariah, ada tulisan di lobinya, dilarang laki-laki dalam satu kamar. Saya, laki-laki dalam satu kamar dilarang. Biasa kan biasa ya Bu ya. Saya bilang kan sampai segitunya. Nah, nggak lama saya ke dekat-dekat hotel itu, food court itu Bu kan, cari makan malam. Saya lihat di situ ternyata para waitersnya itu Bu ya, yang ngidang-ngidangan itu semuanya melambai semua. Pantaslah saya bilang ada tulisan di orang lagi. Beneran. Jadi jaga betul itu ya. Nah, itu kita juga sedang diserang tapi bukan dengan senjata. Nah, makanya salah satu keberanian kita sekarang ini adalah berani tegas dalam mendidik anak-anak kita, mendidik generasi kita. Ya, jangan jadi pengecut. Kita nggak tahu 10-20 tahun yang akan datang ini gimana, nggak tahu kita. Mental anak sekarang itu perlu diinikan Bu, ya kan?
Saya dengar dapat berita banyak perusahaan-perusahaan yang bermasalah dengan pekerja, pegawainya, karyawannya. Gen Z kalau sekarang Bu ya. Banyak masalah itu di mana? Di mentalnya. Karena apa? Zaman sekarang itu semuanya kebanyakan sudah serba instan. Dalam hal apa saja, bukan hanya makanan, bukan hanya mie Bu. Pendidikan pun kadang-kadang juga instan. Ya Bu ya. Mau cepat dapat gelar bisa gampang. Ya Bu ya. Gampang iya. Seperti itu. Jadi itu tadi, mau yang instan aja, kerja pun mau yang enak-enak saja begitu. Nah ini Ibu ya, mari yuk. Ibu-ibu juga harus bisa menerapkan ini, ketegasan di dalam rumah tangga. Yang ketiga, mohon maaf Bu ya, ini waktunya waduh. Yang ketiga kata Rasulullah, sifat jelek yang ketiga yang mungkin muncul pada diri orang tua dikarenakan anaknya adalah sifat majhalatun. Jahil, apa itu Bu? Jahil, bodoh. Kenapa? Nah ini juga berawal kesibukan orang tua. Pertama untuk mencari nafkah kan, nafkah keluarga untuk anak-anak. Ini kan gara-gara anak-anak gitu kan. Yang ibu-ibu sibuk karena apa? Ya merawat anak, ya belum lagi yang masih kecil, yang masih bayi kan, merawat anak, ya mengurus rumah tangga. Sehingga apa? Kadang-kadang tidak memperhatikan keilmuan pada dirinya. Tak mau lagi belajar, nggak mau duduk di majelis ilmu seperti ini. Kenapa sih? Sibuk, alasannya sibuk. Ini sepekan sekali ya Bu ya? Kan sepekan sekali kan Bu, bukan tiap hari. Ya Bu ya. Nah ini maka Masya Allah, mudah-mudahan majhalatun tadi insya Allah enggak terjadi pada diri ibu-ibu, ya kan? Karena belajar. Jangan puas ibu-ibu, ya bahkan kita pun yang sudah bertitel apa dulu belajar sekolah di mana, jangan pernah puas. Zaman ini kan terus berganti terus ini. Nah maka pola pendidikannya akan berbeda-beda. Saya senang misalnya melihat istri saya mengikuti kelas-kelas online. Sekarang itu yang banyak diminati itu kelas parenting. Nah saya lihat online karena memang yang mengisinya ini pematerinya dari luar negeri, berbayar. Tapi saya anggap itu apa? Itu belajar, itu menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Ya seperti ini tadi, ini juga belajar. Jadi jangan membuat kita bodoh, apalagi dalam hal agama seperti itu. Masya Allah. Inna Allah yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah nggak suka orang yang ahli dalam urusan dunia tapi nggak ahli dalam urusan akhirat seperti itu. Nah jadi belajar terus. Ya, kata Rasulullah, la yatbaghi lil jahili ayaskuna an jahlihi. Tidak sepantasnya orang yang bodoh itu membiarkan kebodohannya. Wala lil alimi ayaskuna an ilmihi. Tidak pantas juga bagi orang yang sudah berilmu membiarkan ilmunya begitu saja. Artinya Bu, kalau kita sudah berada di majelis ilmu, dapat ilmu, sebisa mungkin diamalkan. Kalau bisa lagi diajarkan, seperti itu. Nah, ini terkait dengan ilmu, ya, agar tidak bodoh, seperti itu Bu ya. Nah, jangan jadi alasan anak-anak kita lalu membuat kita tidak mengupgrade keilmuan kita pada diri kita. Ilmu apa saja. Ya selama itu baik. Yang terakhir yang keempat ibu-ibu sekalian adalah sifat keempat yang mesti kita jauhi, ya, dan ini rawan sekali terjadi pada orang tua dikarenakan anaknya, yaitu mahzanatun, sifat sedih yang berlebihan, sifat sedih. Nah ini juga berawal dari ya rasa sayang kepada anak. Ini bagus awalnya. Tetapi sekali lagi tidak bisa mengontrol, sehingga ketika terjadi sesuatu yang mungkin kita anggap tidak baik dengan anak kita, lalu itu membuat kita sedih yang berkepanjangan, sehingga membuat apa kita lagi? Ya, kita potensi keburukannya menjadi terhenti. Yang seharusnya kita bisa tetap aktif, ya beribadah, tapi dikarenakan anak, ya Bu ya, contohnya karena sakit mungkin Pak Bu ya. Nah, itu kita jadi mikirkan itu jadi nggak bisa apa-apa. Wajar sedih. Ya, tapi ingat tawakal juga. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Kita yakini, katakanlah kata Allah, tidak akan menimpa sesuatu kepada diri kita
melainkan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tawakal Bapak Ibu sekalian. Ya, apapun yang terjadi pada anak-anak kita, sedih itu manusiawi. Ya, karena kalau berkepanjangan, nah sedih ini dapat mematikan hati, melemahkan hati, dan melemahkan gerak kita. Nggak bisa, kan biasanya nggak selera apa-apa ya Bu ya. Kalau udah sedih itu apa? Makan tak selera, tidur taknya nyenyak, ya kan seperti itu. Apalagi mau ibadah kan seperti itu kan. Nah, apalagi sampai menyalahkan takdir, wal'iyadzubillah. Seperti itu. Nah ini Ibu-Ibu sekalian, saya rasa saya persingkat saja. Sampai jam 11 ya Bu ya. Terakhir adalah ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Boleh Bu dicatat ya. Mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Jepang boleh, bahasa Mandarin boleh, bahasa Indonesia yang Latinnya juga boleh ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ibu ya. Nah, agar bisa terbebas dari 4 sifat buruk tadi. Ya, apalagi ini bagi kita sebagai orang tua. Doanya begini. Allahumma inni. Agak panjang nggak apa-apa ya Bu ya. Mudah-mudahan setiap huruf yang ditulis, yang diucapkan mendapatkan pahala. Allahumma inni a'udzubika. Ya. Kayak a'udzubillahi minasyaitonirrajim Bu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Pernah dengar Bu doa ini? Wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hamba berlindung darimu ya Allah daripada sikap yang gundah dan juga sedih. Nah, jadi ternyata sedih itu nggak bagus, Bu. Itu dari setan juga kalau berlebihan. Berikutnya, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan hamba berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat lemah dan malas. Ya Bu ya, lemah dan malas. Ibu-ibu yang hadir di majelis ilmu itu orang-orang yang kuat loh. Paling berat kalau ke majelis ilmu itu pas kapan Bu? Pas mau berangkat. Berat tuh Bu, setan itu Bu, dari sini belakang depan itu menggoda. Dah nggak usah, masih ada urusan, masak belum selesai, nanti dimarahi suami, cucian masih numpuk. Wah, setan itu luar biasa Bu. Udah Bu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika lagi, ya. Lagi jangan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya, bukhli bisa, wal bukhl. Dan juga berlindung ya darimu ya Allah dari sifat apa? Ya, pengecut dan bakhil yang tadi kita pelajari kan Bu kan? Ya Allah, jangan sampai jadi orang yang pengecut dan bakhil. Nah, ada lagi wa a'udzubika apa tadi? A'udzubika min ghalabatid daini. Wa a'udzubika min ghalabatid daini. Wa a'udzubika min ghalabatid daini. Aku juga berlindung padamu ya Allah daripada hutang, terlilitnya hutang. Ya Bu ya. Terakhir wa qahrir rijal. Tambahkan aja Bu. Wa qahrir rijal. Dan juga kesewenangan daripada orang lain. Kan nggak enak ya Bu ya, ada orang yang sewenang-wenang dengan kita. Termasuk mohon maaf, tapi mudah-mudahan tidak. Termasuk pasangan kan Bu kan, meskipun pemimpin rumah tangga nggak boleh sewenang-wenang.
Ya Bu ya, nggak boleh sewenang-wenang seperti itu. Ya Bu, ikuti saya seperti yang ditulis. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini. Oh belum, terlewat, mohon maaf. Betul. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ibu-ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bu ya. Kalau memang nanti kurang jelas doanya, cari saja di internet ada Bu. Doa apa? Cari supaya nggak terlilit hutang ya. Ya gitu Bu ya, kan bisa macam-macam, karena kan banyak tadi kan Bu kan, bisa dicari ya Bu ya, kalau mau tahu Arabnya seperti itu. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya Bu ya. Dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kekurangan dari saya. Demikian yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.